Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video yang terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Darwin Jadi channel pendidikan yang membahas tentang materi matematika dan pembahasan soal matematika. Oke, hari ini kita akan belajar tentang perkalian dengan metode garis. Jadi ini diperuntukkan untuk adik-adik yang baru belajar perkalian atau untuk Bapak Ibu yang ingin mengajarkan perkalian kepada anak-anaknya. Gitu ya. Oke, sebenarnya banyak sekali metode yang bisa digunakan. Bisa menggunakan media berupa kelereng ya, atau benda yang lain, itu juga bisa. Ini salah satu metode, kita menggunakan metode garis. Jadi kita menggunakan garis. Kita ambil contoh. Sebenarnya perlu dulu kita informasikan kepada anak didik kita terkait perkalian ya, konsep dari perkalian itu apa sih, begitu ya. Jadi basicnya adalah penjumlahan dengan angka yang sama sejumlah yang diminta atau yang diinginkan. Jadi untuk adik-adik, ya, misalkan kita punya angka, kita buat di sini adalah 3 dikali 1, itu maknanya adalah satunya dijumlahkan sebanyak 3 kali. Ya, 1 tambah 1 tambah 1 bernilai 3. Ya, jadi yang bagian depan itu merupakan banyaknya angka. Ya, banyaknya penjumlahan angka. Ya, di sini adalah banyaknya angka. Ya, banyaknya angka yang dijumlahkan. Kemudian yang di sini itu merupakan angka yang dijumlahkan, angka yang diulang, ya. Banyaknya angka di sini angka yang diulang. Begitu ya. Nah, artinya sekarang misalkan kita punya 2 dikali 5. Maka kita tulis adalah 5 ditambah 5. Ya. Nah, sehingga 5 ditambah 5, nah, untuk anak didik kita kalau masih kesulitan untuk penjumlahannya, maka boleh mencacat terlebih dahulu. 5 ditambah 5 bernilai 10. Ya. Yang perlu kita tekankan di sini, biasanya mereka bingungnya adalah 2 dikali 5 ditulis 2-nya sebanyak 5. Jadi kebalik ya. Banyaknya adalah di bagian depan ya. Banyak yang akan ditulis. Kemudian angka yang dijumlahkan adalah yang bagian belakang atau angka yang diulang. Sehingga untuk lainnya, contoh yang lainnya misalkan 3 dikali 4. Ya. Dia akan sama dengan 4-nya sebanyak 3 kali. 4 ditambah 4 ditambah 4. Ya. Sehingga 4 tambah 4, mereka menghitung 8 terus ditambah 4 lagi. Ya, nanti didapat 12. Nah, proses ini sebenarnya tetap diberikan saja terlebih dahulu ya untuk mereka, untuk anak-anak kita. Jadi kita kenalkan dulu. Jadi nanti belakangan ya, langkah ini kan nanti kita lompat ya. Nah, lompat konsep ini kita lompat sehingga 3 kali lipat hasilnya adalah 12. Tapi yang seringkali ini harus tetap diinformasikan kepada anak didik kita. Ingat, kalau dalam segi hasilnya sama ya, 3 kali 4, 4 kali 3 hasilnya sama 12. Tapi secara penjabaran konsepnya, ya, kalau 4 kali 3, itu adalah 3-nya sebanyak 4 kali. Ya, secara hasil memang sama, tapi secara ini,
Terus bagaimana dengan metode garis? Ya, di sini adalah pengertian di sini adalah konsep penjumlahan sama. Jadi dalam metode garis ini adalah untuk memudahkan anak kita untuk melakukan perhitungan atau mencacah. Yang basicnya masih menghitung, ya, masih mencacah. Nah, sekarang kita ambil contoh, misalkan 2 dikali 5, maka kita buat garisnya supaya nanti menjadi persilangan. Ya, ada garis 2, sebanyak 2 garis, kemudian sebanyak lawannya adalah sebanyak 5 garis. 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Maka hasilnya, jadi ini di sini kita tuliskan ya. 2 dikali 5, 2 dikali 5. Ya, sama dengan, maka kita hitung titik temunya atau titik temu dari garis tersebut. Berarti di sini kita hitung ya ada berapa? Sama 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka ada 10. Ya. Sangat mudah ya. Jadi ini memudahkan untuk anak kita untuk mengenal mereka terhadap perkalian. Ya. Kita bisa dibawa dari bentuk ke sini dulu ya, kemudian dibawa ke konsep penjumlahannya. Ya, itu juga bisa. Nah, artinya tujuan dari metode ini adalah memudahkan anak kita untuk melakukan perkalian, menghitung perkalian dua bilangan. Oke, sekarang kita ambil contoh lagi, 3 dikali 4, maka kita buat garisnya sebanyak 3, 1, 2, 3, ya, satunya sebanyak 4, 1, 2, kemudian 3, 4. Ya, sekarang kita hitung. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sehingga 3 dikali 4 sama dengan 12. Oke ya? Bagaimana? Nah, sebagai latihan, jadi ini yang perlu diajarkan dulu terhadap mereka, ya. Jadi sekarang bagaimana mengkomunikasikannya dari bentuk ini ke bentuk sini, ya. Kalau nanti terbiasa di sini nih, maka dia akan sulit ketika perkalian cepat di sini. Oke ya. Caranya seperti ini. Bagaimana kalau misalkan 6, 8 sampai 10 pun juga sama ya. Tapi kita batasi di sini adalah sampai 9 saja. Nanti perkalian di atas 11 kita menggunakan metode yang lain. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk selanjutnya. Nah, ya. Sekarang bagaimana mentransfer itu untuk memudahkan anak didik kita supaya cepat. Ya, sebenarnya ini polanya kembali ke penjumlahan, ya. Ya, seperti ambil contoh, misalkan kita ambil berapa? 4 dikali 5, gitu. 4 dikali 5. Ya, kita buat garis 1, 2, 3, 4. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang kita hitung. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Ini juga ada 5. Ya, semuanya ada 5. 15, kayak gitu ya. 10, 15. Kemudian tambah 5 lagi, 20. Ya. Nah, ini kan sendiri kalau kita jajarkan, dapat hasilnya adalah 20. Ini berarti kita tulis adalah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Ya.
Jadi cara menuliskannya karena ini ada berapa? Ada 5, tulis 5. Ini ada berapa? Ada 5. Ada 5, ada 5. Sehingga 5 ditambah 5 tambah 5. Hasilnya berapa? Nah, dihitung. Bagi masih kesulitan buat anak-anak kita, maka menghitungnya secara cacah. Ya tadi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sehingga didapat 20. Nah, pentransferannya di sini ya kita tekankan. Nah, di sini hanya ini ya. Dengan metode ini hanya cara mencacah ya, cara menghitungnya. Cara mencacah. Jadi mereka menghitung satu-satu. Dan ini otomatis lama, tapi untuk mengkonsep ke mereka itu nggak ada masalah ya, untuk membantu mereka supaya mereka tidak pusing dulu. Jadi pendekatan ke mereka supaya mereka bisa ke perkalian. Nah, sekarang bagaimana cara pencepatnya menghitung di sini? Ya, artinya kembali lagi penjumlahan dari anak-anak kita, penguasaan penjumlahan bilangan dari anak-anak kita juga harus bagus. Karena konsep perkalian di situ adalah ya penjumlahan itu sendiri. Ya. Oke, cukup sekian materi kita terkait belajar perkalian dengan mudah menggunakan metode garis. Ya. Oke, silakan dituliskan komentar jika ada yang ditanyakan ya. Nanti kita akan coba lagi mencari metode-metode yang lain yang lebih cepat. Kami akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.